Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi pada hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu karena Engkau telah mengumpulkan kami semua pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah agar kami semua siap mendengarkan firman-Mu dan juga dapat menerapkannya dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Saudara Revel dengan tema Menjadi Cahaya di Tengah Kegelapan Dunia. Nats Alkitab diambil dari Matius 5 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali kita mau disapa oleh hikmat pagi pada pagi hari ini. Mari sebelum menerimanya kita mau mempersiapkan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, suatu malam, saat sedang menonton berita, seorang bernama Chuck Wall, seorang instruktur humas di Bakersfield College di California, mendengar sebuah klise yang mengganggu pikirannya, yaitu perkataan ini, sebuah tindak kejahatan yang tanpa dipikir lagi. Nah, Wall kemudian mendapatkan sebuah ide. Dia menugaskan murid-muridnya untuk melakukan kebaikan di luar kebiasaan. Lalu menuliskan sebuah esai mengenainya. Seorang siswa membayar tagihan ledeng milik ibunya. Siswa lainnya membeli 30 buah selimut dari Bala Keselamatan dan membagikannya kepada para tunawisma yang berkumpul di bawah jembatan. Untuk dirinya sendiri, Wall menciptakan sebuah stiker bumper yang bertuliskan, "Hari ini saya akan melakukan satu tindakan kebaikan. Bersediakah Anda?" Sebuah bank dan sebuah perserikatan mencetak stiker itu dan beberapa siswa menjualnya $1 satu stiker. Keuntungannya kemudian disumbangkan pada pusat Braille di negara bagian itu. Nah, stiker itu kemudian dibagikan kepada 113 mobil patroli di negara bagian itu, dan pesan itu diulang-ulang di mimbar-mimbar, sekolah-sekolah, dan asosiasi profesional. Wall belakangan berkomentar, "Saya tidak tahu bahwa masyarakat kita itu begitu membutuhkan sesuatu yang positif." Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap komunitas memerlukan pribadi-pribadi yang dapat membawa perubahan keadaan di sekelilingnya ke arah yang lebih baik melalui usaha yang terbaik, melalui ide-ide kreatif, dan kebaikan-kebaikan yang dinyatakan, diekspresikan. Sebagai seorang pendidik, bersediakah Anda menunjukkan jalan? Pendidik yang mendidik juga menekankan pentingnya peran pendidik sebagai agen perubahan yang membawa para peserta didik itu lebih dekat kepada Tuhan. Bukan hanya itu, tapi juga membentuk karakter yang serupa dengan Kristus dan membantu mereka menemukan tujuan hidup di dalam Kristus, serta menjadi saksi kebenaran kasih Tuhan bagi dunia. Oleh sebab itulah, pengajaran dan pembimbingan peserta didik itu harus didasarkan pada firman Tuhan yang menjadi standar kebenaran dan pedoman hidup, termasuk pedoman pendidikan. Dengan hidup yang sesuai kebenaran firman Tuhan, pendidik dan peserta didik dapat menjadi cahaya
di tengah kegelapan dunia dan memberikan contoh yang menginspirasi bagi orang lain di sekitarnya. Sebagaimana seperti yang telah dilakukan oleh Chuck Wall. Bagaimana dengan kita? Akhir kata, pendidik berperan sebagai agen perubahan bagi orang-orang dan lingkungan sekitarnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebagaimana firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami adalah cahaya-cahaya Tuhan yang harus bercahaya di tengah kegelapan dunia. Karena itu seluruh hidup kami seharusnya menjadi suatu pembawa perubahan positif, pembawa pengaruh yang baik, bukan hanya baik, tapi pembawa pengaruh, serupa dengan Kristus membawakan pengaruhnya. Karena itu biarlah hidup kami pertama-tama harus didasari oleh firman Tuhan. Diisi dengan kebenaran Tuhan, agar hari-hari kami, dalam apa yang kami putuskan, dalam apa yang kami lakukan, termasuk pikiran-pikiran yang tidak orang lain ketahui, itu boleh memancarkan terang, bukan kegelapan yang disembunyikan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami hati yang mau berubah. Jikalau kami masih suka hidup dalam kegelapan, marilah akhirnya Tuhan mengubah hati kami menjadi suka akan kebaikan, akan keadilan, akan hukum-hukum perintah Tuhan, demi kebaikan diri, juga demi kebaikan sesama di dunia ini. Biarlah Tuhan yang telah menempatkan kami di tempat kami masing-masing, di daerah masing-masing, dalam pekerjaan masing-masing, profesi masing-masing, kami boleh memancarkan Kristus dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari menjalani hari ini aktivitas dan karya dengan semangat, jadi terang buat sekeliling kita, jadi agen perubahan seperti yang Kristus inginkan kita lakukan. Tuhan memberkati. Janganlah ragu, apa yang kau mau di 9 dekade GKI Karangsaru. Semuanya ada, semua tersedia di Bazar Sukacita. Ayo datanglah ke Bazar Sukacita yang menyediakan kebutuhan Anda. Jangan ragu, datanglah segera di Bazar Sukacita. Ayo semuanya datang ke Bazar Sukacita GKI Karangsaru tanggal 7 sampai 9 Agustus 2025. Janganlah ragu, kapan